Bab 1303. Guntur ketiga. Sialan, minggir. Tetua Cui mendengus kesal. Tuan Yun masih berada dalam fase distraksi tingkat 4. Si tua berjubah abu, juru tulis dan lain-lain hanya berada dalam kultivasi kedua dan ketiga. Reiki yang kejam menyapu dirinya, dan orang-orang ini dibuat terbang mundur. Deani Liu muncul setelah itu, dan cambuknya berputar di tangannya, melingkari leher Tetua Cui. Tetua Cui mencibir, menjentikkan dengan jari-jarinya, dan bisa secara akurat menemukan lokasi cambuk, setelah itu baru membantingnya ke udara. Brengsek, berani melakukan itu di sini, bodoh sekali, aku akan memberimu pelajaran. Tetua Cui tertawa puas, perlahan melangkahkan kakinya mendekati Erik Kin dan meraih kepalanya. Boom! Tetapi pada saat ini, tirai cahaya tiba-tiba muncul dan berhenti tepat di depan Tetua Cui. Tetua Cui berteriak keras, dan dia menyadari akan suatu hal, yaitu di luar tubuh Erik Kin, terlihat ada beberapa jimat ditangguhkan lagi, dan jimat itu sepenuhnya mampu melindunginya. Yang bodoh itu aku atau kamu? Erik Kin perlahan membuka kedua matanya, dan di atas langit, awan yang menghilang sebelumnya sekarang mengembun kembali. Fase distraksi tingkat 3. Tetua Cui langsung gemetar, dan tiba-tiba saja dia berbalik dan mencoba untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba teringat bahwa pengurus He dibunuh karena kultivasi terobosan yang dimiliki oleh Erik Kin. Meskipun tidak tahu antara hubungan keduanya, karena Erik Kin bisa membunuh pengurus He dengan guntur yang dia keluarkan, maka itu berarti jika hal itu juga bisa membunuhnya. Tetua Cui tidak menyangka jika Erik Kin mampu memanipulasi kekuatan guntur, jelas sekali itu bukan karena mereka bodoh. Liam Wang yang pernah melihat Erik Kin dalam fase penilaian sebelumnya dan tahu jika dia memiliki lebih dari 10 sumber energi, tetapi Tetua Cui tidak mengetahui hal ini. Tapi ini masalahnya adalah Liam Wang baru tersadar di saat-saat terakhir. Karena bukan pemahaman sumber energi tentang asal-usul guntur, maka kemungkinan yang paling mungkin adalah dengan mendominasi kekuatan guntur. Guntur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pergerakan langit. Untuk memanipulasi hal ini diperlukan sumber energi yang kuat. Seorang petarung yang baru saja naik tingkat ke tingkat fase distraksi, hampir tidak ada yang bisa melakukan langkah ini. Tetapi Erik Kin mengandalkan 3 buah petir dan didukung oleh 10 sumber energi miliknya sendiri untuk membuat pemahaman tentang guntur, agar bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Ragu-ragu, maka kamu akan segera mati. Erik Kin mencibir, jika Tetua Cui melarikan diri untuk pertama kalinya, masih ada kesempatan untuk melarikan diri lagi setelahnya, tetapi sudah terlambat karena guntur sudah muncul saat ini. Tidak peduli seberapa cepat upaya yang dia lakukan, apa dia mampu lepas dari jeratan guntur. Kultivator fase penilaian hanya memiliki satu cara untuk menghancurkan guntur, dan belum ada dalam sejarah jika seseorang bisa selamat hanya dengan menghindar, dan berhasil bencana fase penilaian. Bumem. Guntur besar jatuh secara tiba-tiba, dan di bawah kendali Erik Kin, kekuatan guntur itu berhasil menghantam Tetua Cui. Teknik rahasia. Tetua Cui tercengang, dan hantu iblis harimau besar tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya, dan kemudian harimau ganas itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Ketika hal itu terjadi, Tetua Cui mengulurkan tangan untuk mengambil dan mencoba meraihnya, namun harimau iblis ilusi muncul pada saat yang sama. Boom! Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, dia kelihatannya sudah siap dengan serangan yang dia terima kali ini. Dengan pukulan ini, dia hanya terguncang ke tanah dari atas udara, dengan percikan darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu hanya luka ringan, tapi bukan luka yang parah. Setelah itu, guntur kedua jatuh, dan Tetua Cui sekali lagi mengerahkan kekuatan harimau ganas, dan monster macan raksasa naik ke langit dan menelan guntur. Groar. Tetua Cui terengah-engah, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia menatap Erik Kin lekat.
Aku berhasil menghadang kedua guntur yang kamu keluarkan. Kamu sudah tidak bisa berkutik lagi, mati saja. Tetua Cui merasa jika dia memiliki lebih banyak energi tersisa di tubuhnya, yang membuatnya memberanikan diri untuk mendekati Eric Kin. Reiki yang mengerikan dilepaskan, dan seekor harimau sudah bersiap untuk menelan, dan berlari ke arah Eric Kin. Bang bang bang. Eric Kin terbang terbalik, dan semua jimat pelindung di luar tubuhnya pecah. Kamu tidak mencoba untuk melarikan diri, apa kamu lupa akan suatu hal? Wajah Eric Kin terlihat begitu tenang, matanya menatap dingin pada Tetua Cui. Apa? Penatua Tetua Cui tercengang saat mendengar perkataannya. Aku tidak berada pada fase keilahian, tapi fase distraksi tahap ketiga, dan kamu yang terluka berada di fase distraksi tahap keenam, kata Eric Kin. Jadi apa? Kamu masih berjarak 3 tingkat dariku, dan aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Tetua Cui tertawa mengejek, dan sekali lagi mengeluarkan 2 harimau ilusi. Salah, itu artinya setidaknya aku bisa menggunakan ilmu sihir untuk mengendalikanmu untuk sementara waktu. Senyuman terlihat di sudut bibir Eric Kin, dan cahaya merah melesat dari tengah alisnya. Cahaya ini terbang dan meledak ke kejauhan di atas kehampaan dalam sekejap. Kemudian aura kuno yang sunyi meresap di sana. Raksasa besar bermata 4 perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Dia membuka matanya dan menutup matanya beberapa kali. Saat melihat Tetua Cui, mulutnya tiba-tiba terbuka. Mulut besar itu terbelah langsung ke dasar telinganya, dan di dalam mulut itu, pusaran air hitam meledak dengan hisapan yang luar biasa. Ilmu menelan langit. Ekspresi yang tergambar di wajah Tetua Cui langsung berubah. Dia tidak mengira jika Eric Kin akan mengetahui teknik kuno seperti ini. Hisapan yang dihasilkan oleh pusaran itu sangat kuat, dan Tetua Cui langsung meledak oleh Reiki, dan tubuhnya berhenti, membeku untuk sementara. Pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba terbang menuju awan. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya menuju kehampaan. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dan memadat menjadi tombak. Matilah! Eric Kin berteriak keras, kekuatan lengannya meledak, dan tombak petir tiba-tiba menembus langit dan menembak ke arah Tetua Cui. Gawat! Tetua Cui menahan kekuatan hisap raksasa penelan langit, dan tombak terus datang menghadang di depannya. Ekspresi di wajahnya terlihat muram dan dia terbang secara tiba-tiba. Pada saat ini kedua mata Eric Kin bersinar secercah cahaya, dan dia mengulurkan tangannya. Bumem! Di antara awan yang menggunempal di langit, guntur perlahan mulai terjatuh. Waktu dan proses itu berjalan begitu halus sehingga bertepatan dengan ketika Tetua Cui terbang. Kenapa? Bukankah hanya ada 2 guntur saja yang bisa dikeluarkan? Tetua Cui menyaksikan guntur berjatuhan dan meraung tak percaya. Dengan sangat keras, Tetua Cui disambar petir dan langsung berhembur ke tanah. Nasibnya malah lebih buruk dari pengurus He, dan entah bagaimana dia memblokirnya, tapi kali Tetua Cui tidak punya waktu untuk bertahan. Ini sama saja dengan Tetua Cui yang mendapat pukulan dari seorang kultivator puncak pada tahap ke-6 fase distraksi tanpa ada perlawanan. Manfaatkan ketika dia masih lemah dan terluka. Eric Kin memegang pedang King Tong, dengan niat pedang keluar dari alisnya, jurus 13 tebasan dikeluarkan, dan jangkauannya terjatuh tepat di mana Tetua Cui berada. Gempa bumi mulai bergetar tanpa henti, retakan dalam muncul satu persatu, dan asap membubung seperti naga. Eric Kin masih tidak berhenti, dia mulai melepaskan api suci, jurus api biru, dan api keabadian super terlihat muncul dan menutupi area ini. Deani Liu juga mengambil tindakan, dan mulai menunjukkan semua jenis aura. Tetua Cui peringkat 6 fase distraksi, meski dia sedang mengalami luka berat, tapi tidak boleh dianggap remeh. Di lubang dengan tekanan dari berbagai sudut, bagaimana bisa Tetua Cui bisa menghalau semuanya dalam waktu yang sama?
Dia baru saja dihancurkan oleh guntur, tetapi sebelum dia sempat bangun, seluruh tubuhnya terluka parah oleh cahaya pedang. Saat dia mencoba sekuat tenaga untuk terbang, dia terkena reiki Deani Liu. Pada saat ini, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menghentikan atau menghalau serangan apapun yang ditujukan kepadanya, dan tubuhnya jatuh untuk sekali lagi. Dan kebetulan dia terjatuh dan menimpa api suci yang memenuhi seluruh tanah, membuatnya berteriak menyedihkan, dan kembali dijatuhkan ke atas tanah, hingga suara teriakannya itu tidak terdengar lagi. Entah apa yang terjadi dengannya setelah itu. Deani Liu terbang, dan cambuk terlihat menyapu tubuh tetua Cui. Saat itu, sebuah jiwa melayang dengan cepat, memandang mereka berdua dengan tatapan getir. Setelah itu baru melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya terbungkus lapisan cahaya hijau yang tragis, dan kecepatannya terhitung sangat cepat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.